Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madli Danadiri. Saya mau berbagi tentang pengalaman barusan kemarin. Saya dapat trouble dari Questor CW370 clutch switch. Ini saya mau berbagi tentang error kode IECU P0704. Di Questor 370 ini apabila ada muncul error seperti ini di monitor, kita bisa lihat di impact DVD. Biasanya masuk ke website dealer truk Volvo. Jadi harus ngeceknya error kode. Di situ ada deskripsinya, ada step-stepnya untuk mencari errornya, bisa cari di situ. Tapi saya sendiri sudah mengcopy semua error kode, jadi tinggal dicari di data sendiri saja, nggak usah online. Langsung saja, ini versi kemarin tanggal 25 bulan 4 2020, kerusakan saklar kopling pintu bengkel. Nah, setelah saya lihat dari error kode di impact DVD IECU P0704 clutch switch. Nah, ini di sini dugaan kemungkinan jenis kerusakan trouble-nya ya circuit short to ground sama circuit short to battery open. Nah, kondisi jenis error kodenya short circuit ground A149 PA27. Ini kita kalau bacanya A149 ini adalah IECU dan PA adalah konektor 27 pin 27. Observable simptomnya ini bisa lampunya menyala, muncul error. Shift guard nggak bisa, tapi pada Questor CW370 ini efeknya belum begitu ngefek, jadi dia muncul error tapi masih bisa digunakan, tapi muncul terus, jadi drivernya merasa takut. Jadi kita ya harus cari trouble-nya sebagai mekanik. Dan kemungkinan penyebabnya ya bisa jadi konektornya rusak, kabelnya rusak, atau kontak pedal switch koplingnya itu bermasalah. Bisa jadi ngejam, bisa jadi ngejam terbuka atau ngejam tertutup. Nah, ini tempat posisinya di kabinnya. Di sini ada tempatnya IECU. Nah, ini ada konektornya yang bawah PA, PC dan PB. Ini kita bisa lihat di dalam konektor ada nomor pinnya. Dan ini switch koplingnya yang posisinya S58. Kita bisa lihat S58 adalah clutch pedal switch PA27. Di sini adalah diagram elektriknya. Kita bisa lihat diagram elektriknya, cara bacanya ini adalah A149 control unit IECU. Di situ menyebutkan terjadinya short circuit pada S58 di pin PA27 ini. PA27 seperti tadi, PA adalah konektor, 27 adalah pinnya, dan cara bacanya ini adalah jalur wiring kabel. 0,75 adalah besarnya diameter kabel. VO adalah warna kabelnya, VO adalah violet, warna ungu. Ini pin 1, pin 2 pada switch clutch S58.
0,75 adalah besarnya diameter kabel, SB adalah warna black hitam, dan jalur yang ke bawah ini XS1078 di alamat HA4B. Ini hubungnya ke ground. Ini adalah power yang ke A149. Nah, di S58 ini memberi sinyal ke IECU A149. Nanti kita cek jalur ini. Nah, ini posisinya IECU A149. Ada dashboard sebelah kiri, kita buka, di situ ada IECU nya, ini pin konektor PA. Di sini kabelnya ada nomornya ini tadi PA27, pin 27, BC. Ini ada relay, ini rumah fuse ya. Ya, ini jalur tadi yang pin 2 nya dia larinya ke arah XS1078 ke arah ground. Nah, dia hubungnya ke ground 1.1. Nah, di sini ground. Nah, di sini groundnya. Pin satunya masuk ke ground, yang pin 2 nya masuk ke ground, pin satunya dari S58 masuknya ke IECU A149 PA pin nomor 27. Dia nanti memberikan sinyal dari injakan pedal ketika ditekan dan dilepas. Ini adalah resistansi pengukurannya. Cara mengukur memastikan S58 itu masih bagus atau tidak, kita prosedurnya adalah pertama kita kunci kontak off. Nah, S58 pin 1, S58 pin 2, standarnya adalah 0 sampai 10 ohm. Hasil pengukuran. Nah, ini posisi pedal ketika kita lepas. Ketika pedal kita lepas, S58 diukur menggunakan avometer harus menunjukkan 0 sampai 10 ohm. Nah, caranya ya di sini kita konektornya S58 itu kita lepas. Nah, jadi kita putus antara konektor ini. Nah, kita lakukan pada pengukuran konektor ini dengan avometer. Kita lakukan pengukuran dengan avometer, memastikan S58 ini masih bagus apa tidak. Ketika pedal ini kita injak, harusnya dia hubung. Ketika hubung, ketika tidak, kita ukur, diinjak sambil diukur dengan avo antara kabel ini. Standarnya harusnya 0 sampai 10 ohm. Dan ketika kita lepas, kita ukur menggunakan avometer. Ini harusnya OL, harusnya terputus. Nah, begitu. Ini harus kita lepas dulu dari konektornya biar kita memastikan S58 ini bagus atau tidak fungsinya. Dan juga kita bisa memastikan kabel dari pin 1 ini violet kita lepas sama menuju ke PA27. Nah, ke PA27 sini apakah ada putus kabelnya, kita bisa ukur menggunakan resistansi juga. Kita lepas konektor ini kita lepas, kita lihat kabel yang warna violet ukurannya tadi berapa tadi, ukurannya 0,75. Kita pastikan dari sini dan sini apakah kabel ini putus
atau masih bagus. Nah, kita pastikan dengan avometer dengan resistansi. Kalau dia OL berarti ada putus di sini, tapi dia kalau 0,1 ohm atau masih standar ya berarti dia masih bagus. Sama juga yang groundnya, konektor yang dari sini dapatkan ground, apakah ini masih bagus resistansinya atau putus. Nah, kita cek. Nah, setelah kita melakukan pengecekan dari tadi, kita dapatkan ketika pedalnya kita off, pedalnya kita lepas, dia terdapat resistansinya tadi sekitar 1 ohm, tapi ketika dilepas ukurannya berubah jadi OL, sehingga dia terlihat putus hubung. Begitu juga ketika kita tekan, harusnya kan dia lepas, putus, jadi tapi dia terlihat masih hubung. Jadi koneksi pada saklar kopling ini S58 ini ada terjadi intermittent. Ketika ditekan harusnya dia mutus, tapi kadang dia ada masih sedikit hubung, sehingga terjadi koneksi menginfo ke IECU agak bermasalah, sehingga muncullah saklar kopling bermasalah. Ya, sehingga kita putuskan untuk mengganti switch S58. Nah, kita ganti karena koneksinya kurang bagus. Nah, setelah kita melakukan perhatikan ketika memasang, kita hitung aja jumlah orit ini, ulirnya, untuk mengetahui berapa jaraknya yang bagus. Nah, kita pastikan kencangan, dan setelah penggantian alhamdulillah, nah, kita lihat di ECU kesalahan, kita bisa buka di monitor P0704 sudah nonaktif, sehingga trouble ini sudah sembuh dengan penggantian switch clutch tadi. Nah, berikut jadi kita sebagai mekanik harus memastikan dan melakukan pengecekan dengan akurat, biar tidak terjadi coba-coba ganti spare part ini nanti malah nggak jadi, sudah diganti masih ada trouble. Jadi kita harus melakukan pengecekan dengan akurat biar kita bisa menghemat pengeluaran atau pembelian spare part yang harusnya tidak perlu dibeli. Dan juga kita apabila ada trouble seperti ini, ya lebih baik kita memastikan dulu supaya tidak semakin parah, bisa jadi malah berdampak kepada komponen yang lain, sehingga bisa merugikan alat tersebut dan merugikan yang mempunyai unit. Jadi terima kasih dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik WTO.